Baik, langsung aja kita mulai ya, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 13:16. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin semua. Berhubung di sini yang hadir hanya satu orang ya, dan tapi nggak apa-apa, tetap saya record karena siapa tahu video webinar ini bisa jadi informasi tambahan bagi yang menonton di lain waktu. Oke, kali ini saya mau membawakan sejumput informasi tambahan, khususnya buat teman-teman yang bergelut di bidang UI UX, yaitu Exploring the Power of Figma Plugin. Nah, jadi di webinar kali ini kita akan menyelam lebih dalam mengenai salah satu fitur Figma yang bisa memudahkan pekerjaan kita sebagai UI UX designer, yaitu si Figma Plugin sini. Baik, namun sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Haryanto. Sekarang saya sedang menempuh tingkat 3 mahasiswa jurusan Sistem Informasi di Universitas Gunadarma. Kemudian saya juga menjabat sebagai asisten laboratorium di Lembaga Pengembangan Komputerisasi Universitas Gunadarma. Dan yang terakhir yang sedang saya lakukan ialah saya menjadi mahasiswa di Studi Independen UI UX batch 6 di Bisa AI Academy. Oke, tujuan pembahasan pada webinar kali ini yang pertama untuk menjelaskan apa itu Figma Plugins dan bagaimana si Figma Plugin ini berintegrasi dengan platform Figma dan kenapa sih Figma Plugin ini bisa penting dalam proses desain. Kemudian yang kedua, mengetahui berbagai macam Figma plugins yang bisa teman-teman gunakan ya, terutama dalam pekerjaan mendesain. Kemudian yang terakhir yaitu mengetahui bagaimana plugin Figma memungkinkan para desainer untuk menyesuaikan alat desain mereka sesuai dengan kebutuhan proyek dan preferensi pribadi masing-masing. Oke, jadi agenda pembahasan pada webinar kali ini, yang pertama kita akan mencari terlebih dahulu apa itu Figma plugin. Kemudian jika kita sudah tahu nih Figma plugin itu apa, kita telusuri apa sih keunggulan dari Figma plugin ini bagi desainer. Kemudian rekomendasi berbagai Figma plugin yang mungkin bisa teman-teman gunakan nantinya. Dan yang terakhir akan kita demonstrasikan secara langsung cara menggunakan Figma plugin. Oke, sedikit kita recall kembali. Figma adalah aplikasi desain dan prototype yang berbasis cloud untuk membuat proyek seni digital, seperti desain website, mobile app, dan teman-teman juga bisa mengedit seperti membuat poster, logo, itu di Figma ya. Itu teman-teman juga bisa. Dan Figma ini dia dikemas sebagai aplikasi berbasis web agar pengguna dapat berkolaborasi dalam proyek dan bekerja di mana saja. Jadi cukup menggunakan web browser dan teman-teman udah bisa menjalankan aplikasi Figma. Nah, keunggulannya itu bisa membuat Figma menjadi salah satu aplikasi desain yang populer di kalangan UI UX designer. Nah, meskipun Figma telah dilengkapi fitur-fitur yang canggih, kita masih bisa membuat Figma lebih powerful dengan menambahkan plugin. Nah, plugin ini adalah tools yang membawa fitur-fitur tambahan dan bisa meningkatkan produktivitas kita bekerja dengan Figma. Ya, maaf, ada sedikit kendala tadi. Kita lanjutkan ya. Oke, yang kedua yaitu ada keunggulan dari Figma plugin. Yang pertama yaitu ada ekstensibilitas.
Jadi, Figma plugin ini memperluas fungsionalitas aplikasi Figma dengan menambahkan fitur tambahan dan alat desain. Nah, di Figma plugin ini juga memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan pengalaman pengguna sesuai dengan kebutuhan spesifik penggunanya itu sendiri. Kemudian yang kedua ada peningkatan produktivitas. Jadi, plugin ini memungkinkan desainer untuk menghemat waktu dengan menyelesaikan tugas-tugas yang rutin secara otomatis atau dengan cepat. Jadi dapat dibilang plugin ini bisa mengoptimalkan alur kerja desain dan memungkinkan fokus yang lebih besar pada aspek kreatif dan proyek. Kemudian ada kolaborasi yang lebih baik. Jadi ada beberapa plugin yang dirancang untuk meningkatkan kolaborasi antar tim desain dengan memfasilitasi pertukaran ide, umpan balik, dan revisi yang lebih mudah. Nah, hal ini dapat membantu mempercepat proses iterasi atau pengulangan dan memastikan kualitas desain yang lebih tinggi. Nah, teman-teman mungkin ada yang tahu ya, contohnya FigJam yang sudah pernah teman-teman coba ya. Di situ bisa teman-teman melakukan brainstorming menggunakan fitur FigJam. Oke, yang selanjutnya ada kustomisasi. Pengguna dapat memilih plugin yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan mengintegrasikannya ke dalam alur kerja mereka. Nah, hal ini memungkinkan untuk menyesuaikan pengalaman desain sesuai preferensi pribadi dan kebutuhan proyek tertentu. Dan yang terakhir yaitu ada ketersediaan yang luas. Nah, Figma Community menyediakan akses ke berbagai plugin yang dikembangkan oleh komunitas pengguna Figma. Pengguna dapat menelusuri berbagai pilihan plugin dan memilih yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, jadi itu dia keunggulan-keunggulan yang menjadikan si Figma plugin ini sebagai komponen yang bisa dibilang sangat berharga ya dalam alat desain modern, sehingga bisa membantu desainer untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan bisa menciptakan kolaborasi dalam proses desain mereka. Nah, kemudian kita lanjut ke rekomendasi Figma plugin. Yang pertama, ada color palettes. Nah, di sini di Figma plugin ini bisa membantu kita untuk mencari kode warna untuk desain yang bisa teman-teman gunakan untuk mendesain sehingga jadi lebih mudah. Plugin Color Palette ini bisa digunakan untuk mencari kode warna dan nomor palette untuk digunakan dalam desain teman-teman. Kemudian ada Unsplash. Unsplash merupakan gudang foto dan ilustrasi lengkap yang dapat digunakan secara gratis untuk pemakaian pribadi maupun komersial. Nah, jadi teman-teman nggak usah repot-repot lagi nih nyari foto-foto yang HD. Nah, di Unsplash ini foto-foto yang tersedia sudah HD, namun ada fitur yang bayar ya, jadi teman-teman bisa mencari lebih dalam lagi untuk foto-foto yang gratis. Kemudian ada Icon Scout. Jadi teman-teman kadang sering sulit ya mencari sumber download icon untuk desain. Nah, jadi nggak usah bingung lagi ya, karena teman-teman bisa langsung gunain plugin Icon Scout di Figma yang gratis bagi desainer. Jadi ada jutaan icon yang bisa dibilang berkualitasnya tinggi ya. Ilustrasinya juga oke dan dia juga terdapat stok foto yang bisa langsung digunain. Jadi ada beberapa resource yang perlu diakses juga ya, sama seperti Unsplash. Jadi kalau mau resource yang lebih banyak dan bagus, teman-teman harus berlangganan dan bayar sesuai dengan harga yang tertera. Akan tetapi, versi gratis dari plugin Icon Scout ini juga udah cukup lengkap ya dan bisa digunakan. Dan lumayan membantu juga untuk para desainer dalam merancang UI UX design. Oke, yang terakhir ini ada Statur Bar One Click. Nah, di sini salah satu plugin yang tujuannya untuk
meningkatkan efisiensi desainer dengan memberikan akses cepat untuk membuat status dan home bar dari iOS. Oke, langsung aja ya kita demonstrasiin cara menggunakan plugin di Figma. Oke, di sini saya sudah membuka salah satu project Figma di yang saya miliki di Bisa AI Academy. Yang pertama kita akan mencoba plugin dari Oke, yang pertama kita biar kelihatan besar. Yang pertama kita akan mencoba dari plugin Zoodrit 3D Character Illustration. Nah, teman-teman bisa langsung aja klik. Nah, di sini langsung muncul 3D ilustrasi ya. Dan teman-teman bisa langsung cari atau pilih sesuai kebutuhan dari web aplikasi tersebut. Di sini ada casual, ada temanya bisnis, construction, medis, dan yang lain-lain. Di sini saya akan mencoba bisnis. Nah, di sini ada avatar-avatar yang 3D dengan dilengkapi angka 20. Saya kurang tahu ini fungsinya apa. Cuman langsung coba aja, langsung kita coba gunakan ya. Sini saya memilih Rosalind. Nah, jika kita sudah memilih salah satu avatar tadi, maka akan muncul berbagai gaya atau berbagai ide ilustrasi dari si avatar yang sudah kita pilih tadi. Misalkan saya ingin menambahkan sedang berjalan. Kemudian teman-teman bisa tunggu ya, karena loadingnya agak lama. Oke, sepertinya agak lama ya untuk plugin Zoodrit ini. Cuman teman-teman bisa lakukan aja ya. Bisa teman-teman coba sendiri di Zoodrit 3D Character Illustration. Nanti untuk plugin yang sudah saya coba akan saya taruh di kolom komentar ya, biar teman-teman bisa catat dan siapa tahu ada yang terpakai ya dan cocok. Jadi ini adalah salah satu demonstrasi dari Zoodrit. Kemudian kita kembali ke plugin yang lainnya. Kita akan mencoba Factory 3D Element. Ya, kembali dengan elemen yang 3 dimensi. Tampaknya masih loading juga ya.
Bentar, apakah ada kendala jaringan dari saya? Nah, ini ada salah satu yang sudah saya coba ya, yaitu elemen 3D dari iPhone. Di sini tipenya iPhone, tidak tahu saya iPhone berapa. Dengan layoutnya dia resolusi 1170 dikali 2532. Nah, di sini teman-teman bisa uh, dilihat ya kanan kiri 360 derajat bisa dilihat ya. Terus di sini juga ada gambar-gambar lainnya, ada gambar roket, gambar laptop, dan lain-lainnya. Untuk 3D sepertinya memang prosesingnya agak lama ya, karena dia membutuhkan pixel yang banyak dan dia juga interaktif ya seperti yang tadi dilihat bisa diputar 360 derajat. Di sini juga ada pilihannya yaitu ada mockup kayak tadi nih dari iPhone, dari laptop. Kemudian ada abstrak, ada space, ada cute, emoji, dan clothing. Nah, di sini yang tadi udah saya pilih, saya akan mencoba untuk apply frame. Oh, oke. Di sini kita diarahkan untuk memilih salah satu frame untuk dimasukkan ke mockup 3D. Di sini saya mau mencoba landing page. Lalu kita play frame dan kemudian processing lagi ya yang memakan cukup waktu lama. Nah, nanti hasilnya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari desain mockup 3D untuk iPhone. Nah, jadi teman-teman kalau mau ingin menggunakan mockup, jadi teman-teman harus pilih dulu salah satu frame untuk dimasukkan ke dalam mockupnya itu sendiri. Kalau sudah, teman-teman klik finish. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Dia akan terinput menjadi sebuah image, sebuah foto. Tapi sepertinya dia tidak bisa kita putar ya sebanyak 360 derajat. Coba kita prototype ya. Nah, iya betul. Jadi dia untuk 360 derajatnya hanya bisa di preview di pluginnya itu sendiri. Jadi kalau udah di import di proyekannya, teman-teman hanya bisa melihatnya sebagai sebuah foto. Oke, ini adalah plugin dari Factory 3D Element. Selanjutnya ada Unsplash. Unsplash ini seperti yang sudah saya jelaskan ya, dia ada gudang foto
Nah, di sini teman-teman bisa cari ya foto-foto yang diperlukan atau diinginkan sesuai kebutuhan dari desain aplikasi atau web tersebut. Di sini ada editorial, ada presetnya nih, ada kategori-kategorinya, ada abstrak, animal, arsitektur, dan lain-lainnya. Oke, di sini saya akan mencoba untuk memilih salah satu foto. Karena tema aplikasi saya adalah makanan, maka saya akan mencari foto di kategori makanan. Nah, di sini karena saya memilih food, maka dia akan menggenerate foto random. Di sini hasil yang didapatkan adalah foto donat ya. Jadi gunanya preset ini ialah sebagai AI-nya, sebagai AI pencari foto sesuai kategori. Dan kalau teman-teman ingin cari sesuai keinginan masing-masing, bisa dilihat di bagian editorial. Atau bagian search, pilih food. Nah, di sini teman-teman tinggal cari dan pilih sesuai mana yang bagus, mana yang cocok. Jadi tinggal dipilih aja. Oke, itu adalah Unsplash. Kemudian untuk plugin selanjutnya ada Streamline plugin for icons, illustration, asset, emoji. Oke, langsung aja kita coba ya. Welcome to Streamline. Next. I already have an account. Oh, tampaknya dia ada yang berbayar ya, yaitu sebanyak $19 untuk per bulannya. Coba kita next, continue with Google. Nah, di sini adalah salah satu tampilan dari icon Streamline. Di sini ada yang Ultimate Like yang ketebalannya tipis, ada yang reguler, ada yang bold, dan ada yang berwarna. Ada duotone, dan ada yang berbagai macam color. Di sini juga ada icon yang sesuai dengan nama font ya. Ini sesuai dengan font Helvetica. Biasanya kan setiap font itu dia ada kriteria uniknya ya, seperti ujungnya lancip atau bukan, atau ketebalannya bagaimana. Nah, di sini dia ngambil icon dari salah satu font yaitu Helvetica. Kemudian ada Flexline, Flex Solid. Kalau solid itu dia yang ada warnanya, yang ada isi, dan semacamnya. Nah, itu ada dari Streamline Icon. Kalau illustration dia ada berbagai macam ya di sini. Ada Brooklyn, Milano, Manchester. Namanya nama-nama kota ya tampaknya. Barcelona dan sebagainya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin menggunakan Streamline, teman-teman harus login dulu ya, atau bisa buat akun terlebih dahulu. Kalau di sini saya loginnya menggunakan email. Coba saya login ya. Dan diaplikasikan di Figma-nya itu sendiri. Oke, saya mau mencoba untuk salah satu ilustrasi Brooklyn. Nah, teman-teman di sini bisa milih file type-nya SVG atau PNG. Dia juga menyediakan PDF ya. Lalu size-nya bisa teman-teman adjust sendiri sesuai kebutuhan. Color pun juga di sini bisa kita pilih ya. Saya bisa milih sesuai
palette atau teman-teman bisa cari nomor kode heksanya. Nanti di copy pastekan di sini. Oke. Di sini kalau udah bisa teman-teman copy atau download. Kalau saya ingin mencoba untuk copy. Nah, kebetulan ilustrasi yang saya pilih dia berbayar. Jadi seperti itu ya, teman-teman, untuk streamline. Oh, tapi kalau di-download bisa ya. Coba kita taruh foto ilustrasi yang sudah kita download tadi SVG. Nah, ternyata bisa ya kalau download. Namun karena menggunakan akun yang free, mungkin ada batasan downloadnya ya. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut untuk sistem lain ini. Oke, ini adalah demonstrasi untuk Streamline. Kemudian selanjutnya, plugin StorySide by Freepik. Nah, ini plugin salah satu favorit saya ya, karena banyak project yang saya gunakan dari plugin ini, karena dia menyediakan berbagai macam ilustrasi yang gratis, dan teman-teman juga bisa atur warnanya, bisa atur apa aja yang mau kita ambil, dan sebagainya. Nah, di sini saya misalkan ingin cari ilustrasi hello. Tinggal searching, enter. Nah, nanti dia akan muncul ilustrasi dari welcome, hello. Nah, dari berbagai style ya. Ada stylenya Rafiki, stylenya Bro, Amiko, Pana, dan Cuat. Nah, di sini ilustrasi-ilustrasi yang saya pakai di project Tulivoro ini menggunakan StorySide by Freepik. Misalkan saya ingin mencoba ambil yang Welcome Aboard. Nah, sini sudah kita klik langsung muncul ya di halaman project kita. Teman-teman juga bisa pilih atur dan pilih warnanya sesuai kemauan. Gitu ya. Kemudian di sini part yang saya suka, dia kan berbentuk frame, bukan berbentuk image. Jadi teman-teman bisa atur nih, mana yang kiranya teman-teman mau pakai atau yang tidak pakai. Misalkan saya nggak mau pakai frame yang kotak belakang ini, kita bisa hapus. Nah, kita nggak mau juga nih yang sebelah sininya. Kita klik sampai menuju garis background ini, lalu teman-teman hapus. Nah, kalau teman-teman mau cuman ngambil ilustrasi orangnya aja, nah teman-teman klik sampai kepilih gambar orangnya. Nah, di sini langsung kelihatan ya grup karakternya. Nah, di sini bisa kita ambil. Nah, jadi yang keambil cuman si karakternya itu sendiri. Sisa-sisanya background-nya nggak keambil. Kemudian di sini juga kita bisa adjust bentukan dari vektornya itu sendiri. Misalkan saya ingin mengatur jenggotnya saya ingin menjadi lebih lebar. Nah, semacam ini ya. Terus misalkan matanya juga saya ingin tambahkan menjadi lebih lebar juga. Seperti ini, cuman serem ya sepertinya. Jadi teman-teman bisa atur sendirilah bagaimana bagusnya atau kemauan teman-teman sendiri. Oke. Selanjutnya kita next ke plugin berikutnya. Setelah StorySide, nah status bar one click. Ini juga salah satu plugin yang sering saya gunakan ya, karena kebetulan saya mendesain aplikasi mobile yang berbasis iOS keseringannya.
Nah, misalkan di sini saya ingin kasih status bar untuk daftar. Nah, nanti dia ketambah. Oke, coba ya. Kalau misalkan ini kita copy dulu deh. Nah, ini karena saya udah make sebelumnya, jadi dihapus dulu ya. Nah, jadi tampilannya masih kosong nih, belum ada status bar dan home bar-nya. Nah, teman-teman bisa langsung klik plugin status bar, kemudian pilih frame-nya. Sini saya pilih frame daftar. Nah, nanti dia akan bertambah status bar-nya. Ada jam, terus ada wifi, baterai, jaringan. Lalu di bawahnya ada button home-nya iOS. Jadi seperti itu untuk status bar ya. Oke, kita ke plugin selanjutnya. Ada Ruris-Spline. Oke, Ruris-Spline. Nah, di Ruris-Spline ini kita fungsinya digunakan untuk membuat sebuah line random ya. Kayak bentuk random. Teman-teman bisa bikin. Sini saya ingin membuat garis lurus, kemudian lurusnya saya lengkungkan. Nah, kalau dipencet tengahnya dia akan langsung muncul si Ruris Spline-nya ini. Nah, teman-teman bisa atur aja ya gambarnya. Nah, kalau diklik tengah, bagian tengah, dia akan menambahkan gambarnya, menambahkan apa ya sebutannya? Menambahkan line. Nah, di sini saya mau menambahkan sebelah sini. Nah, jadi seperti ini ya. Terus warnanya juga bisa diatur ya. Misalkan tambah. Kemudian di sini kelebarannya mau sebesar apa. Lalu di sini line-nya mau dibikin sebulat apa, sedot apa. Lalu ini apa? Oh, ini adalah salah satu contoh atau template bentukan ya yang bisa teman-teman adjust. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa langsung ekspor. Nah, tapi di sini teman-teman harus sign in dulu ya untuk mengekspor. Nampaknya agak sulit ya karena kekecilan. Nah, jadi seperti itu ya. Teman-teman bisa dikreasikan kembali untuk si Ruris Spline ini. Di sini saya tampaknya agak kesulitan ya untuk mengekspor karena ini kotak dialognya cukup sempit ya dan tidak bisa diatur di seperti itu untuk Ruris Spline. Nah, soalnya kita lanjut ya ke plugin selanjutnya yaitu ada Noise and Texture. Nah, kalau teman-teman tahu ada tema web atau aplikasi yang banyak grainy-nya ya, polymorphism kalau nggak salah deh, atau apa ya namanya? Saya lupa. Yang membutuhkan banyak elemen grainy. Di sini teman-teman bisa tambahkan aja ya. Ada grainy, ada bentukannya seperti perlin, terus bisa diatur size-nya seperti apa. Ini ada yang seperti ini gambarnya, macam ya. Nah, ini kayak berbentuk barcode. Nah,
Di sini saya pada project ini menggunakan open noise and texture juga ya, menggunakan yang value grid ini untuk salah satu komponen saya. Jadi kalau udah pilih salah satu dan udah mengadjust, teman-teman tinggal add to canvas saja. Nah, jadi dia akan bertambah sebagai image. Dan nanti bisa teman-teman atur lebih lanjut lagi ya. Untuk pemakaiannya, misalkan ingin dijadikan sebagai sebuah frame, bisa. Atau ingin menjadi sebuah background juga bisa. Jadi itu adalah noise and texture. Selanjutnya, plugin Icon Scout yang sudah saya jelaskan di PPT. Nah, jadi di sini ada berbagai macam icon ya. Mulai dari yang ikonnya polosan, hitam putih, sampai ada yang berwarna. Di sini ada icon dari iOS ya, dan kebetulan juga mirip. Nah, di sini saya akan mencoba salah satu icon, color palette, bisa dipilih ya sesuai palette yang tersedia. Kalau di animate, waduh lucu juga ini. Kalau di animate dia ada animasi-animasinya ya. Ada berbagai macam. Dan tampaknya kalau di animate ini dia bisa diimport sebagai GIF ya. Jadi gambar bergerak. Di sini saya coba insert as GIF. Nah, dia akan bertambah ke project kita. Nah, di sini saya coba masukkan ya ke salah satu frame. Misalkan di pembayaran mudah. Lalu apakah akan tetap menjadi sebuah GIF jika kita prototype? Langsung aja kita coba. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Oke, maaf teman-teman ada kendala. Nah, jadi seperti ini ya. Dia kalau kita prototype, maka dia akan menjadi sebuah GIF kalau kita tambahkan ya. Oke, namun itu pilihan teman-teman. Kalau nggak pengen dibuat GIF bisa, kalau mau dibikin buat GIF juga bisa. Oke, kita next ke plugin selanjutnya. Ada Iconify. Nah, Iconify ini juga salah satu plugin favorit saya. Karena di sini banyak banyak icon gratis yang bisa dipakai dan cukup simple ya, terutama saat pembuatan wireframe. Misalkan langsung aja kita coba cari icon search. Nah, dia akan muncul berbagai macam bentuk search, mulai dari sampai pixel sampai yang bulatannya kecil, gede, terus ada yang garisnya tebal, sampai ada yang berwarna. Jadi seperti ini ya. Kalau udah, misalkan teman-teman klik salah satu icon, lalu warnanya juga bisa kita pilih ya. Namun untuk warna terbatas, hanya yang disediain aja. Ini misalkan saya mau warna coklat, terus di sini juga bisa icon kodenya. Tapi kalau icon kode kita akan ke direct. Nah, teman-teman kalau membuat sebuah website pasti di CSS-nya perlu ada editannya ya, perlu ada
metode propertinya, nggak ada metode properti. Nah, teman-teman bisa copy aja langsung di sini nih, SVG SFLNS. Oke, karena kita tidak ngoding, makanya langsung aja import iconnya langsung. Nah, iconnya akan langsung terimport jadi seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa atur besar kecilnya sesuai keinginan atau kebutuhan. Dan warnanya juga bisa kita atur juga ya. Oke, itu dari plugin Icon Scout. Selanjutnya ada Hero Pattern. Di sini pluginnya cukup banyak ya. Nanti akan saya berikan semua catatan plugin yang sudah saya demonstrasikan untuk bisa dipakai sama teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini ada Hero Patterns yang pastinya banyak pola-pola beragam ya. Bisa dipakai buat background atau teman-teman bisa kreasiin sebagai apa aja lah. Misalkan di sini saya warnanya mau diganti menjadi warna ungu. Kemudian saya mau pakai pattern yang makanan karena berhubung proyek saya ini adalah proyek makanan. Oke, kita diminta untuk memilih salah satu layer. Di sini saya akan memilih layer yang ini. Lalu kita klik. Nggak jadi apa-apa. Please select at least one layer. Oke, kita pilih 2. Tidak terjadi apa-apa. Oke, di sini untuk plugin Hero Pattern saya kurang tahu ya cara penggunaannya seperti apa. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah coba, bisa ekspor lebih lanjut ya. Untuk Hero Pattern for Figma, kita langsung lanjut aja ke plugin selanjutnya. Selanjutnya ada Figmap. Figmap ini dia kegunaannya untuk map untuk pembuatan desain map yang kita taruh di salah satu desain UX desain kita ya. Misalkan di sini saya mau pilih kota Richie Marlborough Road. Nah, ceritanya toko kita ini terletak di Richie Marlborough Road. Nah, kemudian kalau sudah, teman-teman bisa custom juga ya mapnya. Ini customnya menjadi lebih gelap, kalau tadi lebih terang. Di sini juga teman-teman bisa pilih dengan drag and drop file with marker, tapi formatnya GPS. Nah, cuman kita akan mencoba untuk yang langsung dari sini aja ya. Kita klik Draw Map to Figma. Nah, nanti dia akan muncul map yang sudah kita pilih. Jadi, kalau sudah, teman-teman bisa langsung masukkan ke frame teman-teman. Oke, itu plugin Figmap. Selanjutnya, kita akan ke plugin Figma to Code. Nah, di Figma to Code ini adalah salah satu plugin yang bisa mengkonversi desain yang udah kita buat di Figma menjadi salah satu kode ya yang tersedia. Di sini ada HTML, terus di sini ada framework Tailwind, Flutter, dan Swift UI. Untuk HTML, di sini kita diminta untuk menyeleksi layer. Oke, di sini kita pilih satu frame ini. Nah, nanti dia akan keluar kode untuk HTML.
biasanya digunain buat para front end ya, untuk membuat sebuah tampilan awalnya. Di sini dia menggunakan CSS inline, yang dalam arti dia stylenya ini di dalam satu tag div. Kemudian kalau Tailwind nanti akan seperti ini ya. Kalau Tailwind dan namun kekurangannya untuk plugin yang Figma to Code, dia kurang responsif ya. Jika kita jalankan setelah menambahkan kode-kodenya, dia kurang responsif, alias kalau kita gunain di HP bisa aja berantakan atau bisa aja rapih. Jadi bisa dikembangkan lebih lanjutnya juga. Sini juga dia ada fitur tambahan kalau teman-teman pakai bahasa React.js. Nah, di sini ada tambahannya ya. Oke, jadi itu adalah salah satu plugin yang bisa terintegrasi langsung ke VS Code biasanya ya, untuk para front end. Kemudian kita lanjut ke color palette yang sempat kita singgung di PPT ya. Color palette ini gunanya untuk mencari palet-palet warna yang cocok. Misalkan di sini untuk dry fit blue ada warna biru, pink, putih, dan biru muda. Nah, di sini juga ada berbagai macam ya. Per tema ada 4 warna. Ini teman-teman bisa cari, dan di sini bisa di generate ya. Let us prepare for you. Nah, di sini kalau kita klik yang bagian tanda magic ini, dia akan menyarankan sebuah warna untuk desain yang ingin kita buat. Jadi seperti ini ya. Nah, nanti kalau udah dia akan muncul kode-kode heksanya nih, hashtag D65F4F. Kalau udah bisa copy. Kalau sudah di copy, teman-teman bisa langsung ke bagian fill, langsung paste. Nah, jadi dia langsung berubah warnanya ya, sesuai dengan warna yang udah kita copy. Ini untuk color palettes. Kemudian selanjutnya ada blush. Blush ini fungsinya untuk mencari ilustrasi ya. Dan dia juga cukup HD dan beragam macam bentuk ya. Di sini kayak saya akan mencoba yang goodies dari blush team. Nah, lucu-lucu ya bentuknya. Gemes. Sini saya akan mencoba memakai yang heart eyes. Nah, dia akan menambahkan ilustrasinya ke salah satu frame kita. Nah, bisa diatur ya. Lalu, bisa di custom color, tapi dia berbayar. Harus pakai yang pro. Kemudian bisa di shuffle ya, bisa diacak gambarnya. Di sini saya dapat yang kiss. Kalau di shuffle lagi, saya akan mendapat crying. Jadi ini ilustrasinya ya dari blush. Kemudian dia juga ada, ini saya hapus dulu deh. Nggak kehapus. Oke, langsung aja kita coba ke food, kategori food. Nah, di sini ada macam ilustrasi untuk food ya. Ini saya mau mencoba ambil icon ini, orang lagi makan. Nah, nanti dia akan terimpor. Lalu di sini juga kita bisa atur warnanya. Di sini mau celananya warna apa, terus dia upper body-nya mau seperti apa, bisa megang laptop, tadi sambil megang makanan.
dan lain-lain. Terus hairnya juga banyak ya hairnya. Bisa botak, bisa rambutnya curly, terus emoji atau ekspresinya kita mau seperti apa kita atur ya. Kalau sedih seperti ini. Terus bisa kita tambahkan aksesoris. Nah, aksesorisnya bisa kita tambahin. Misalkan saya mau pakai masker, minum sambil maskeran. Wis. Jadi seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan ke desainnya teman-teman buat jadi seperti ini misalkan ya. Oke. Jadi pilihannya bisa small PNG sama medium PNG. Kalau SVG dia harus berbayar. Nah, jadi seperti itu ya untuk blush. Dia lucu-lucu sih. Tuh. Ada yang edisinya Halloween. Terus ada yang edisinya ini seperti gambar LGBT ya. Terus ada banyak macam deh, ada yang pattern dari Pablo Stanley. Jadi teman-teman bisa pilih aja ya dan bisa atur sendiri. Oke, itu adalah rajin dari blush. Selanjutnya, artboard mockup. Nah, artboard mockup ini sangat amat membantu untuk teman-teman yang ingin membuat mockup berbentuk 3D. Nah, tapi karena di sini dia ada banyak fitur yang premium, jadi kita hanya bisa menggunakan beberapa saja ya. Misalkan di sini dia ada iPhone ya. Nah, ada iPhone. Nah, ada iPad, ada MacBook sama iPhone juga. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi yang bisa kita pakai cuma beberapa doang. Sini saya mau coba yang mock-up-nya ada 2 ya. Sini. Kalau sudah, teman-teman bisa pilih salah satu frame yang sudah dibuat. Ini saya copy aja. Lalu teman-teman seret ke bagian frame yang kosong tadi. Nah, kita seret sampai dia masuk ke dalam screen. Nah, karena di sini dia frame-nya iPhone 14 Pro, sedangkan saya di sini menggunakan frame iPhone 14 dan 15 Pro Max, maka ada beberapa ukuran yang tidak fit, yang tidak cocok. Tapi nggak apa-apa, di sini saya coba aja ya. Ini seperti ini. Nah, bisa diatur. Oh enggak. Seperti ini ya contohnya. Terus kita coba yang get started. Nah, kita masukkan ke dalam frame screen 1. Oh, ini yang mau ya. Oh, ini mau nih. Nah, kalau udah masuk, kita klik yang mockup. Nah, enggak, kita klik yang screen-nya ini, kita render ke mockupnya itu sendiri. Nah, nanti dia akan bertambah ke sebelah sini, lalu yang screen 1 kita render lagi. Nah, jadi dia akan bertambah ke yang sisi sebelah sini. Nah, jadi itu dia untuk mockupnya dari Artboard Mockups. Nah, lumayan rapi juga ya, dan dia sudah berbentuk 3D, jadi teman-teman cukup bagus juga untuk membuat sebuah portofolio ya, atau sebuah postingan yang menunjukkan hasil proyekan kita. Nah, di pakai mockup artboard mockup ini cukup bagus ya, karena juga simple juga untuk makainya. Namun teman-teman harus memperhatikan isi dari frame si
device-nya dengan frame teman-teman. Oke, itu dia beberapa plugin yang sudah saya demonstrasikan. Oke, kesimpulannya, Figma plugin ini merupakan alat yang sangat berharga ya dalam alur kerja desain modern. Jadi dengan Figma plugin ini dia bisa memperluas fungsionalitas aplikasi Figma dan dia juga dapat memberikan kemampuan tambahan kepada desainer untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan kolaborasi dalam proses desain. Jadi menggunakan beragam fitur dan kemampuan kustomisasinya, plugin Figma ini memungkinkan desainer untuk menyesuaikan alur kerja mereka sesuai kebutuhan spesifik proyek dan preferensi pribadi. Nah, di sini ada gambar ya. Jadi Figma plugin ini dia bisa mempermudah kerjaan gitu. Sampai-sampai orangnya ini dia bisa sambil ngopi gitu ceritanya. Oke, sekian sesi webinar soft skill kali ini. Sekiranya ada yang mau didiskusikan atau yang ingin ditanyakan terkait Figma plugin, boleh teman-teman ajukan di kolom komentar. Oh iya, sini saya akan menaruh beberapa Figma plugin yang sudah saya demonstrasikan. Oke, ya ini akan saya taruh ya, supaya siapa tahu Kak Dwi Wirda bisa pakai. Sini Zudrit 3D karakter. Nah, di sini si Zudrit ini dia bikin karakter 3 dimensi ya. Lalu si Factory 3D Element juga dia membuat sebuah elemen 3 dimensi. Kemudian Unsplash ini untuk gudang foto ya, berbagai macam foto HD, namun ada yang berbayar. Streamline plugin for icon. Sini dia juga banyak icon-icon yang tersedia ya. Habis itu ada story set. Story set itu untuk plugin penyedia ilustrasi yang bisa kita pakai gratis semuanya. Jadi teman-teman bisa ambil sepuasnya ya. Lalu ada status bar one click untuk menampilkan status bar iOS. Lalu ada Ruri Spline. Ruri Spline ini untuk membuat sebuah garis abstrak atau random. Lalu ada Noise and Texture. Untuk memberikan efek noise dan grainy. Ada Icon Scout. Icon Scout untuk icon. Kemudian Iconify, sama ya, Iconify juga dia untuk penggunaan icon. Habis Iconify, Hero Pattern tadi cukup bingung ya saya gunakan. Jadi saya skip karena, tapi nggak apa-apa saya taruh aja, mungkin bisa diulik lebih lanjut. Hero Pattern for Figma. Lalu ada Figma to Code. Figma to Code untuk mengkonversi desain Figma menjadi berbagai macam kode style. Lalu tadi color palette.
Kemudian ada blush. Blush ini juga ilustrasi yang berbagai macam unik ya. Berbagai macam ilustrasi yang unik dan lucu-lucu. Si blush. Dan yang terakhir art buat mockups. Untuk mockups. Desain mockup. Artboard mockups. Nah, ini dia plugin-plugin yang sudah saya demonstrasikan. Semoga bisa bermanfaat ya untuk digunakan nantinya. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah. Oke, jika dirasa bermanfaat, saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di website Soft Skill kali ini. Walaupun hanya 2 orang, tapi nggak apa-apa. Semoga nanti hasil recording ini bisa ditonton sama khalayak orang lain di lain waktu. Oke, cukup sekian website kali ini. Apabila ada kesalahan teknis maupun perucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir, teman-teman.